A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Ibu pimpinan fakultas, Ustaz Bodi dan Bapak Ibu jamaah salat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang luar biasa. Semua dalam kondisi sehat. Saya ulang. Bapak Ibu, alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang luar biasa, dalam kondisi sehat, tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu sekalian, betapa banyak nikmat yang telah kita dapatkan dari pagi sampai siang hari ini. Kalau misalkan mau kita hitung, mungkin kita tidak akan mampu untuk melakukan penghitungannya. Oleh karena itu, tiada kata lain yang bisa kita sampaikan selain lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya mau matur, mohon izin saya ngerepek ya, karena bukan Ustadz yang kayak Ustadz Cecep gitu ya. Ada Pak Atta dan seterusnya, mohon koreksi nanti Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya kebagian tema yang sangat berat gitu ya. Ya, temanya adalah taubat. Gitu. Bapak Ibu, ini bulan Ramadan, bulan yang luar biasa. Pada bulan ini kita dituntunkan, disunahkan untuk memperbanyak membaca istighfar, bertobat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, saya mau mencoba mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mencoba melihat dari sisi yang agak berbeda, ya, terkait dengan taubat. Karena nanti kalau yang tinggi-tinggi Pak Jajar sama Ustadz Atta, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita mau coba cermati kita sebagai manusia. Ya. Manusia itu adalah makhluk yang sangat kompleks, gitu ya. Makhluk sangat kompleks. Nah, ada dua unsur ya penyusun manusia ya. Yang pertama adalah nafsu, kemudian yang kedua adalah akal ya. Dua hal ini selalu muncul dalam setiap langkah kita ya. Nah, kita sebagai manusia gitu ya, sebagai manusia kita harus bisa memanfaatkan akal yang kita punya itu untuk mengendalikan nafsu kita. Sebagai gambaran Bapak Ibu, ya, mungkin analogi yang paling sederhana itu adalah ketika kita menunggang kuda. Gitu. Kuda itu ibarat nafsunya, gitu. Dia punya tenaga kemanapun perginya. Kemudian akal itu adalah kendalinya. Ya, dan kemudian kita sendiri itu adalah yang manusianya itu ya. Seberapa canggih kita itu mengendalikan kuda tersebut ya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka yang terjadi adalah mungkin kita tidak akan pernah tahu itu kecepatannya luar biasa dan setelah bisa jadi nabrak-nabrak ke sana kemari ya, atau menuju ke suatu tempat yang bukan menjadi tujuan kita. Nah, analogi ini bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Dalam setiap waktu, setiap saat, kita itu akan dihadapkan pada pilihan gitu ya. Yang namanya akal itu akan mengarahkan kita kepada arah yang baik dan yang buruk, benar, salah. Nah, ketika kita salah melangkah, maka yang terjadi adalah dosa ya, yang terjadi adalah dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW menyampaikan ya bahwa setiap anak Adam pasti berbuat dosa, Masya Allah. Ya, setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat. Ini disampaikan dalam hadis riwayah Ibnu Majah. Jadi kalau mendengar ini rasa-rasanya tidak ada di satu ruangan ini yang tidak punya dosa. Semua pasti punya dosa. Ya, nah, namun demikian Bapak Ibu sekalian, ya, ada kabar gembira. Ada kabar gembira ya, itu uniknya di kita itu ya. Jadi kita sudah diberitakan peringatannya, kemudian kita diberikan rumusnya juga gitu ya. Pada bagian yang lain Rasulullah mengabarkan ya, seandainya kamu melakukan perbuatan dosa sehingga dosa-dosamu mencapai setinggi langit ya, kemudian kamu bertaubat, niscaya Allah akan mengampunimu. Nah,
Ini kan dua hal yang menarik ya Bu ya. Satu sisi tadi sampaikan kita itu tidak akan pernah lepas dari dosa. Kemudian diberitahukan yang berikutnya adalah diberikan rambu-rambu berikutnya, setinggi apapun, sebesar apapun dosamu itu, ya, walaupun setinggi langit. Ada yang lebih tinggi dari langit? Nggak ada kan Pak? Berarti dosanya akan sangat banyak. Ya, jadi kalau misalkan perumpamaan sederhana, ketika kita numpuk dosa kecil akan jadi besar. Ya, yang pertama kecil rendah bisa jadi sangat tinggi. Nah, itu dosa itu bisa diampuni oleh Allah. Nah, ini kabar gembira. Nah, kabar gembira. Permasalahannya adalah, ya, dosa ini Bapak Ibu, ini adalah menjadi penghalang, ya, diri kita dengan yang kita cintai. Ya, dosa itu menjadi penghalang dengan yang kita cintai. Ya, kalau misalkan dosa dengan sama makhluk gitu ya, saya misalkan bermasalah dengan Pak Torik, saya punya salah dengan Pak Torik gitu misalnya gitu ya, otomatis kesalahan saya ini akan membatasi saya ketika berinteraksi dengan Pak Torik gitu ya. Apalagi kita sekarang berhubungan dengan sang kolik ya. Bapak Ibu, godaan setan yang paling canggih ke kita biasanya gitu ya, ketika kita melakukan kebaikan itu dibisikkan di telinga kita, jangan dong, kamu kan banyak dosa, apa pantas kamu beramal itu ya, gitu ya. Itu kekangan godaan-godaan yang luar biasa gitu ya, seolah-olah memposisikan kita tidak pantas kamu berdoa kepada Allah. Loh, gimana toh? Nah, kan gitu. Itu godaan-godaan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini tentunya mengarahkan kita pada satu titik gitu ya. Tadi ada di bagian hadis yang kita sampaikan tadi, ada kata-kata kemudian kamu bertobat. Nah, mana kemudian ini kalau kita telaah gitu ya, secara bahasanya banyak gitu ya, bisa bermakna pendek, bisa bermakna jauh kemudian. Tapi di sini tuntunannya adalah secepatnya. Permasalahannya adalah kapan kita menyadari bahwa kita itu punya dosa. Nah, kadang-kala kan kita itu punya kesalahan tapi tidak pernah merasa bersalah. Itu jadi ingat lagunya Ki Tempat ya Pak. Ya, suka teki wong salah ora gelem aku salah gitu ya. Nah, ya, jadi kalau di sini sama dengan kita ya. Ini kapan kita menyadari dan kapan kita mengakui bahwa kita itu berbuat dosa. Nah, ini yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada di buku ini menurut saya menarik gitu ya. Nah, ini ada indikator ternyata Bapak Ibu ya, indikator yang bisa kita gunakan sebagai acuan ya, sebagai tanda di diri kita ya, kapan kita itu berbuat dosa dan Allah itu sayang ke kita dan mengingatkan kepada kita ya. Nah, syaratnya apa Pak? Tanda-tandanya apa Bapak Ibu sekalian ya? Indikasi yang pertama adalah adanya perasaan sedih yang tidak jelas penyebabnya. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalami ya, nggak ketemu siapa-siapa, sendirian gitu ya, tiba-tiba saya kok sumpah banget ya, sedih banget ya. Nah, padahal nggak jelas ya, kalau misalkan sedihnya itu jelas ada penyebabnya, kelihatan, itu nggak ada masalah. Tapi ketika sedih tanpa sebab ya, ketika tiba-tiba sedih tanpa sebab, ini kenapa ya, ini kenapa hati saya kok seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini otomatis menjadi indikator bahwa kita harus segera bertobat, kita harus beristighfar ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini ada ya, jadi ini ada seorang ulama tabiin berkata, kalau di buku disampaikan bahwa demi Allah aku tahu bahwa kesedihanku hari ini disebabkan dosa yang pernah aku lakukan 40 tahun silam. Masya Allah, ingat dia gitu ya. Kita tuh ganti hari udah lupa. Kalau saya kemarin misalnya nyakiti Pak Rizal gitu, lupa bisa jadi ya, karena lupa itu karunia gitu ya. Tapi masalahnya kalau lupanya itu terhadap kesalahan itu jadi masalah gitu ya. Dan Allah sayang kita, diingatkan kita itu ya. Yang pertama adalah perasaan sedih yang tidak jelas penyebabnya ya. Yang kedua, karena sedih kemudian meningkat ya. Apa itu ya? Perasaan berat yang membati hati dan jiwa kita, abot banget jadinya Bapak ya. Setelah sedih berat banget gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, ini tanda-tanda kita ya, karena kadang-kala kita itu sering gurau, lupa, tapi ketika sendiri muncul itu Pak ya, muncul. Atau bahkan kadang-kala di tengah keramaian pun muncul kesepian. Nah, mungkin kita pernah merasakan ya, ya paling nggak saya sendiri pernah merasakan rame, gurau sama Pak Torik, pura-pura gitu, saya kesepian. Nah, gitu ya. Ini tanda-tanda
Kita harus segera beristighfar, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada hadis yang lain menyampaikan, saya sebutkan artinya. Ini Bapak Ibu, menurut saya menyentak ini hadis ini ya. Sesungguhnya seorang mukmin, ya Bapak Ibu, sesungguhnya seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti seorang yang sedang duduk di bawah sebuah gunung yang menggantung di atas kepalanya. Pak, seorang mukmin, ya, itu ketika dia ingat dosa-dosanya, ya, itu sikap terhadap dosa-dosanya itu menyikapinya adalah bagaikan ada sebuah gunung di atas kepala kita menggantung. Nah, kalau gantungannya lepas waktu-waktu Pak, berat, selesai kita. Ya kalau sempat istighfar, ya kalau sempat minta maaf bertaubat, kalau enggak, masya Allah. Ya, nah kemudian yang berikutnya, sedangkan seorang pendosa melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Nah, saya bayangin Pak, ada lalat di depan hidungnya, kemudian lalu dengan sekedar menggerakkan tangan gini aja, lalatnya sudah pergi. Artinya apa? Menganggap enteng terhadap dosa-dosanya. Itu ciri khas pendosa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita masuk wilayah ini, hati-hati, ya. Tidak ada dosa kecil ketika dosa kecil itu dilakukan berulang-ulang, karena dosa kecil itu akan menjadi sesuatu yang besar. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya Bapak Ibu, nah ini saya juga ketika membaca ini sambil merenung, apa iya ya. Nah, ini ya. Yang ketiga itu adalah kesulitan ekonomi. Ya, kadang-kala kita tuh ngalami biasanya gampang, tapi kok jadi susah ya. Ada apa ya? Padahal tanpa sebab yang kita tahu, yang kita tidak tahu bisa jadi. Ini adalah indikasi bahwa kita harus segera bertobat. Ya, kemudian berikutnya, nah ini bagi yang sudah berkeluarga, ya, perubahan perilaku anak istri kita, ya, perubahan anak istri kita, ya. Biasanya istrinya itu baik, tanpa sebab tiba-tiba marah-marah, ya. Biasanya anak-anaknya itu baik, tiba-tiba bangkang tanpa sebab. Ya, nah kalau itu terjadi pada diri kita Bapak Ibu, itu tanda kita harus segera beristighfar, karena Allah sayang sama kita. Ya, nah kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, itu adalah kemalasan dalam beribadah dan berbuat kebaikan, sering menunda. Ya, tadi karena kebiasaan kecil akan menjadi besar tidak terasa. Nah ini indikasi Bapak Ibu. Ya, nah ketika kita menyadari Bapak Ibu, ya, ketika seperti ini, maka itu berarti kita harus segera beristighfar. Ya. Kalau kita lihat pada sisi lainnya Bapak Ibu, kita akan cepat bereaksi terhadap suatu kejadian pada diri kita, itu kalau ada kelembutan hati kita. Nah, gitu ya. Sekarang coba Bapak Ibu, ya. Hati kita kalau sudah atos, dikandani angel. Nah, gitu ya. Dilingke pun susah. Gitu. Jadi orang diingatkan itu tidak mau, itu kan ada kemungkinan. Satu, memang dia nggak paham atas peringatan itu. Yang kedua, dia paham, tapi sengaja untuk membangkang atau saat ini. Nah, kan gitu, ya. Nah, kalau ketemu seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ternyata di sini diberikan juga ada titik-titik gimana ya cara melembutkan hati kita. Nah, gitu ya. Ini yang pertama, dituntunkan kita untuk selalu senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang ahli taubat. Ya, hari taubat. Yang kedua itu adalah berdekatan dengan anak yatim. Ya, ini jangan dibelokkan. Nanti Pak Cacep biasanya dibelokkan. Yatimnya seberapa Pak? Ya, di sini disebutkan ya ada satu hadis riwayat diartikan bahwa apakah kamu ingin hatimu menjadi lembut dan bisa memenuhi kebutuhanmu? Sayangilah anak yatim, usaplah kepala mereka dan berikan kepada mereka sebagian dari makananmu. Niscaya hatimu akan menjadi lembut dan bisa memenuhi kebutuhanmu. Ya, Bu. Jadi yang pertama tadi mendekati orang yang ahli taubat, kemudian yang kedua itu adalah mendekati atau menyayangi anak-anak yatim. Nah kemudian yang berikutnya ingat akan mati. Ya, ingat akan mati. Kemudian berikutnya memperbanyak zikir. Nah, konteksnya dengan momentum untuk mengubah diri, Bapak Ibu sekalian, setelah hati kita lembut, memahami tanda-tanda yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kemudian apa yang harus kita segera lakukan, yang berikutnya adalah kita ingin tahu, gitu ya. Kira-kira gimana ya tata cara atau misalkan supaya taubat kita itu bisa diterima. Itu yang pertama adalah menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan.
Kita seringkali mendengar kalimat ini, tapi jarang di antara kita itu yang mau coba menelaah, misalkan menyesal itu apa sih? Nah, gitu ya, menyesal itu apa sih? Nah, tadi ada satu referensi saya coba di KBBI dan seterusnya, mana sih karena menyesal itu? Ya, yaitu menyesal itu ternyata perasaan sakit, Pak. Ya, itu adanya perasaan sakit. Bapak Ibu kalau misalkan kadang-kala ngelus dodol kita, ya, nah, ya, walah, ngerti ono, nah kan gitu ya. Nah, itu menyesal. Ya, ini perasaan menyesal itu. Nah, ini konteksnya adalah apakah betul Bapak Ibu atau diri kita itu ketika menyesali perbuatan, benarkah kita udah merasa sakit pada diri kita melakukan perbuatan itu? Jangan-jangan istilahnya di tempatnya Pak Torik itu kapok lombok ya, Pak Torik ya. Nah, itu ya. Wis, kapok sore balik lagi. Kan gitu ya. Nah, ya. Nah, itu jangan-jangan belum kita lakukan. Ini yang pertama. Ya. Jadi itu kalau bahasanya nanti menggunakan bahasa teman-teman manajemen mutu, berarti kita melakukan monef ya, evaluasi. Ya, evaluasi. Nah, kemudian berikutnya meninggalkan perbuatan tersebut. Setelah kita tahu bahwa itu menyebabkan sakit pada diri kita, maka refleks kita secara langsung adalah kita nggak mau disakiti ya. Nah, kan gitu ya, perasaan kita nggak mau disakiti ya. Ketika kita mau disakiti, maka itu jangan diulangi lagi. Nah, ya itu kalau itu bisa kita lakukan, ya berarti kita nanti udah punya rambu-rambu sendiri. Ya, kalau seperti itu salah, ini salah, gitu ya, maka kita harus memilih jalan yang benar. Ya, kita tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ini perubahan. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah kita akan on the track pada jalan yang lurus. Terus kemudian yang berikutnya, tekad, Pak, Bapak Ibu ya, tekad. Adanya tekad yang kuat. Ya. Kalau nggak ada tekad ya sama saja, gitu ya. Menyesal, terus kemudian sakit ya sudah. Tapi setelah itu datang lagi. Ya, kayak orang makan sambal itu ya, pedas. Besok kasih sambal lagi, kasih lagi, masih mau lagi. Nah, kita bukan seperti itu yang dimaksud di sini. Ya, nah ini Bapak Ibu, harapannya dengan yang sudah dilakukan tadi Bapak Ibu, ya, orang yang secara psikologis tadi ada satu tip menyatakan hubungan taubat dengan psikologis gitu ya. Jadi ketika seseorang itu dosa, Pak, itu ada perasaan tidak tenang, tidak nyaman pada diri kita. Kalau dalam konteks perbuatan gitu ya, dosa sederhana diterjemahkan seperti ini, Pak. Kita melakukan aktivitas atau amalan, takut kalau ada orang lain tahu. Ya, kita mencuri. Nah, namanya mencuri kalau ketahuan orang kan takut. Nah, gitu. Perasaannya itu apa? Nggak tenang. Ya. Nah, jadi kalau nanti misalkan itu bisa kita bertobat dengan benar, ya, itu insya Allah hati kita menjadi tenang. Ketika hati kita menjadi tenang, insya Allah berpikir juga akan produktif. Berpikir juga akan menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Gitu ya. Konsentrasinya bagus, gitu ya. Otomatis dia akan menghasilkan orang-orang yang produktif. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya. Jadi pada bulan Ramadan ini ya, itu kita perbanyak ya istighfar kita. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Astaghfirullahaladzim. Ya. Ini Pak Atta nanti saya dikoreksi. Istighfar itu unsur pembentuk katanya ghafara ya. Pak Atta ngerti Pak tadi. Ghafara. Ghafara itu maknanya adalah menutup. Jadi kita beristighfar kepada Allah, pada dasarnya kita minta pada Allah untuk menutup semua kelemahan kita. Gitu ya. Kalau Bapak Bu yakin nggak punya dosa, udah istighfar nggak ada yang ditutup. Tapi rasanya tadi sampaikan tidak ada anak Adam yang tidak berdosa. Ya. Rasulullah menuntunkan kita dalam satu hari itu beristighfar, itu ada yang 70, benar berikutnya ada yang 100. Gitu ya. Apalagi pada bulan Ramadan, kita diminta atau dituntunkan untuk memperbanyak istighfar kita. Gitu ya, Bu. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kalau yang saya sampaikan benar, semua datangnya dari Allah. Kalau yang saya sampaikan salah, keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.